yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Menjuah-juah, salam, selamat pagi kepada kita semua, jemaat Tuhan yang terkasih dimanapun kita berada, khususnya jemaat Tuhan yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita memulai segala pekerjaan, aktivitas pelayanan kita sepanjang hari ini, kami mengundang kita untuk terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan lewat sapaan teduh pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkannya serta merenungkannya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas pemeliharaan-Mu dalam istirahat kami, dan kami bersyukur atas pagi hari ini, atas kekuatan, kesehatan, kehidupan yang Tuhan berikan. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau datang ke hadapan-Mu, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Firman-Mu kiranya menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong hamba-Mu, sehingga hamba boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Nabi Yeremia pasal 2 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Seperti yang tertulis pada Yeremia 1 ayat yang kedua, Yeremia memulai pelayanannya sebagai nabi pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik, yang terkenal sebagai raja yang melakukan pembaharuan. Yeremia ikut mendukung pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Yosia, tetapi kemudian ia menyadari bahwa gerakan pembaharuan itu tidak menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh datang dari hati mereka.
Tetapi mungkin karena takut kepada Raja Yosia, sepertinya mereka mulai beribadah kepada Tuhan. Yeremia mengingatkan, jika mereka tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengikuti jalan Tuhan, maka mereka akan jatuh ke dalam hukuman Allah. Oleh karenanya, pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap kehidupan bangsa Israel kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem, di mana dikatakan, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, Allah mengatakan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Apa yang dimaksudkan Tuhan dengan pada masa mudamu? Artinya ketika mereka memasuki tanah perjanjian sebagai suatu bangsa di bawah kepemimpinan Yosua, mereka sangat mengasihi Tuhan. Mereka taat dan menjalankan undang-undang Tuhan itu sepanjang masa pemerintahan Yosua, bahkan sepanjang tua-tua yang hidup sejaman dengan Yosua. Cinta kasih mereka terhadap Tuhan seperti orang muda. Senantiasa mereka rindu untuk mentaati, melakukan firman Tuhan. Dan juga bangsa Israel digambarkan sebagai pengantin bagi Allah, di mana ada cinta yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Seperti itulah ketika mereka memulai kehidupan suatu bangsa memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Dan juga Tuhan mengatakan bagaimana mereka mengikuti Tuhan di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Artinya bahwa mereka menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Walaupun kita tahu bahwa beberapa kali mereka memberontak terhadap Tuhan dalam perjalanan di padang gurun itu, tapi kemudian mereka menyadari bahwa hanya dengan mengikuti Tuhan, mentaati perintahnya, mereka akan memasuki tanah perjanjian. Dan benar di bawah pemerintahan Yosua, mereka memasuki tanah Kanaan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Tuhan mengatakan bahwa aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin? Artinya bahwa masa-masa itu ternyata telah berlalu. Dan hari ini mereka tidak lagi memiliki cinta kasih seperti pada masa muda, yang senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan, yang senantiasa ingin dekat dengan Tuhan, seperti pengantin yang selalu merindukan kedatangan pasangannya. Hari ini semua itu telah berganti dengan mereka mulai melupakan Tuhan. Karena itu kalau kita baca di pasal-pasal berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, di mana Tuhan mengatakan bahwa bangsa Israel tidak lagi menanyakan di mana Tuhan yang memimpin mereka dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan imam-imam pun tidak lagi bertanya di mana Tuhan yang senantiasa memimpin dan memberkati kehidupan mereka. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, tidak lagi hidup menurut undang-undang, peraturan, ketetapan Tuhan. Bahkan mereka mulai menyembah ilah-ilah yang sebenarnya bukanlah Allah. Karena itu Tuhan mengatakan, aku teringat. Artinya bahwa hari ini bangsa Israel sudah berubah setia, tidak lagi hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai
dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, bahwa Tuhan rindu kita senantiasa memiliki hubungan yang akrab dengannya, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita setia kepadanya. Tuhan mau supaya kita mentaati undang-undang, ketetapan, peraturan-peraturannya. Karena itulah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan yang telah memberkati kita. Karena itu perhatikanlah hubungan kita dengan Tuhan, supaya jangan kita berubah setia terhadap Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kita. Nah, yang kedua, kita harus selalu hati-hati dan selalu memperhatikan. Jangan supaya ketika kita sudah diberikan berkat yang baik, hidup sejahtera, dan dapat memiliki apa yang kita inginkan dan kehendaki, kemudian justru itu membawa kita menjauh daripada Tuhan, membawa kita meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak berkenan atas hal itu. Karena itulah Dia mengingatkan umatnya bahwa kamu tidak lagi memiliki kasih seperti pada masa mudamu. Artinya bahwa Tuhan mau supaya kita kembali kepadanya, mentaati firman-Nya, dan hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sebagai akhir dari renungan ini, kami mengundang kita supaya senantiasa memperhatikan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Jangan ketika kita susah, kita dekat dengan Tuhan, kita selalu berseru-seru kepada Tuhan, tetapi ketika hidup kita sudah baik, mendapatkan apa yang kita inginkan, mengalami berbagai-bagai kebaikan dalam hidup kita, dan justru itu pada akhirnya membawa kita menjauh daripada Tuhan. Karena itu jagalah senantiasa hubungan yang akrab dengan Tuhan. Seperti Yesus mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting-rantingnya. Dan kita tidak bisa menghasilkan buah apabila kita terlepas daripada pokok anggur itu sendiri. Karena itu tetaplah melekat kepada Tuhan supaya kita mengalami berkat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami supaya senantiasa memperhatikan bagaimana kami menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena Tuhan mau kami di dalam kehidupan kami pada saat ini hidup taat, setia kepada Tuhan, dan hanya Tuhan yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Karena di sana kami akan mengalami pemeliharaan, berkat serta kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan atas kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rumbun Cibinong. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani di GBKP Rumbun Cibinong, mulai dari pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken, pengurus kategorial, bahkan pengurus PJJ dan seluruh jemaat-Mu. Pimpin mereka sepanjang hari ini Bapa dalam melakukan segala pekerjaan aktivitas pelayanan mereka. Berkati juga anak-anak kami yang masih KKR dalam tumbuh kembangnya, dan anak-anak kami permata dalam kemudaannya, supaya mereka boleh menjadi alat Tuhan yang menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, khususnya hamba-hamba-Mu dan jemaat-Mu yang ada di GBKP Klasis Jakarta Kalimantan. Biarlah kebaikan, kemurahan, penyertaan Tuhan atas mereka sepanjang hari ini. Inilah doa kami Bapa. Ampunkan kami atas salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami, karena kami datang di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam, mejuah-juah man banta kerina. Tuhan Yesus memberkati.